Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama saya. Terima kasih sudah mau mampir ke channel saya. Kawan-kawan, informasi terbaru di channel saya buat playlist baru lagi. Yang judulnya itu ada ilmu pengetahuan dan short. Untuk kawan-kawan yang mau melihat short video-video pendek, ada di playlist saya. Juga tentang ilmu pengetahuan umum, bukan alam, umum. Itu tentang sejarah kamera, sejarah Canon. Hari ini kita akan lihat bagaimana sejarah kamera Canon. Anda pecinta Canon, Anda beragama Canon, monggo saksikan gimana proses sejarahnya terciptanya sebuah kamera Canon. Lebih dari 50 tahun yang lalu, sejak Canon merilis kamera refleksi tunggal pertama, sejarah tentang kamera Canon refleksi tunggal pertama adalah sebagai bukti kontribusi terhadap fotografi dan menjadi tantangan bagi teknologi yang akan datang. Sejarah tentang kamera refleksi tunggal Canon dimulai dengan dirilisnya Canon Flex pada tahun 1959. Kamera ini mempunyai karakteristik unik. Adalah hasil image-nya hampir sama dengan apa yang dilihat, tanpa memperdulikan jarak focal length. Canon Flex hadir lebih cepat sebagai transisi dari era range finders ke era single lens refleksi system. Canon F1 dirilis pada tahun 1971, merupakan hasil pengembangan dari dunia fotografi profesional setelah 5 tahun mengadakan pengembangan terhadap seluruh kemampuan Canon. Canon menggabungkan sebuah kemampuan materialnya, manufacturing, optical, dan electronic technology, serta peningkatan struktur produksi pada presisi yang ultra high, berbeda dengan apa yang terlihat saat itu. Hasilnya adalah Canon F1 dipersembahkan untuk dunia profesional fotografi dengan full kamera sistem skala besar dengan fungsi keunggulan dan kehandalan. Canon AE1 dirilis tahun 1976, merupakan kamera pertama di dunia yang fiturnya dibuat dengan komputer mikro, konsep revolusi dan teknologi, dengan semua fungsinya dikontrol oleh CPU, dari metering hingga nilai exposure. Dibuat lalu diperjualbelikan hingga mencapai 4,5 juta unit dan meninggalkan tanda penting tentang sejarah Canon. Di tahun 1987, Canon merilis EOS 650D, kamera masa depan dengan keunikan teknologi. Ini merupakan kelahiran dari series EOS. Sistem presisi yang tinggi, kecepatan autofocus dikendalikan oleh motor pada lensa, walaupun kebijaksanaan berlebihan saat itu. Keaslian pada teknologi dikembangkan pada model ini, menawarkan fungsi yang revolusioner termasuk motor ultrasonik atau USM, dan pengukuran yang tinggi terhadap kesensitifan sensor. Sebagai pemula, 13 EF lens dirilis bersamaan dengan Canon 650. Hari ini, lebih dari 50 jenis lensa telah tersedia. Canon kemudian menawarkan EOS 1 dengan autofocus SLR kamera untuk profesional fotografi. Sialnya, profesional fotografer pada saat itu tidak memerlukan autofocus. Dengan membawa tingginya kesensitifan di rendahnya pencahayaan, sudah dapat diprediksi autofokusnya dengan AI servo. Canon EOS D30 digital SLR muncul di publik tahun 2000. Manufaktur teknologi semikonduktor yang telah dipersiapkan Canon sejak lama, membawa keuntungan bagi cahaya oleh CMOS sensor untuk mendapatkan noise yang rendah, resolusi yang tinggi, dan kecepatan signal. Tahun 2002, Canon merilis Canon EOS 1DS, menantang batas dari keterbatasan kualitas image. Merupakan kamera digital pertama yang menggunakan full frame 35mm CMOS sensor. Sebagai alat penghasil gambar, dia membawa lensa yang menawan dengan resolusi tinggi, elegan blur background, efek, dan lensa ultra wide angle. Di tahun 2008, Canon merilis Canon EOS 5D Mark II. Kamera yang dilengkapi dengan 35mm full frame, 21,1 megapiksel CMOS sensor, dan generasi digit terbaru bagi image processor. Ini adalah digital SLR pertama yang diberikan kemampuan pengambilan full high definition video.
Sejarah tentang Canon berkaitan dengan sebuah tantangan baru bagi teknologi. Hasil yang sesuai kenyataan dan sangat mudah digunakan. Satu dan lainnya, Canon selalu merilis produknya sebagai penanda munculnya era baru. Canon akan terus merilis produk baru yang disesuaikan dengan kreativitas fotografi di level. Nah, demikian tadi sejarah kamera Canon. Bagaimana? Menarik bukan? Walaupun suara saya belepotan ya, karena susah mengartikan dari Inggris ke Indonesia. Saya ambil videonya dari akun resmi Canon. Jadi saya re-upload untuk kawan-kawan sekalian. Gitu. Cuman tak rubah-rubah, saya artikan ke bahasa Indonesia, translate ke bahasa Indonesia supaya kawan-kawan bisa mengerti apa maksudnya. Oke? Jumpa lagi di episode berikutnya yang lebih menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.